Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu lagi dengan Bunda Els pagi ini di Minggu tanggal 21 November 2021 di dalam mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak IPIB Sumber Kasih Bontang. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bunda Els menyapa dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan karena kita boleh bertemu lagi hari ini di dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Walaupun sampai hari ini masih beribadah secara online, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita siapkan Alkitab kita, siapkan alat tulis menulis, dan terlebih khusus hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, mari siapkan semua itu dan kita konsentrasi untuk beribadah pada hari ini. Adik-adik, mari kita berdiri, kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Kami santuli pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami sasudi pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri, kita naikkan lagi pujian. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang tetap. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, selamat pagi, kami menyapa Engkau Tuhan dengan penuh sukacita.
dan syukur hati kami karena Tuhan sudah menolong, memberkati kami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami mau beribadah kepadamu dalam persekutuan anak GPIB Sumber Kasih Bontang, di mana kami akan belajar firman-Mu, menaikkan doa-doa kami dan memuji-muji Engkau. Tuhan, kuduskan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir dengan baik. Karuniakan kami Roh Kudus-Mu, hamba-Mu yang akan memberitakan firman nanti, biarlah juga Tuhan urapi, agar kami senantiasa akan dibekali lagi dengan firman-Mu, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sambut lagi dengan pujian Lihatlah Sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Saatnya adik-adik, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pelayanan firman dan doa. Pelayanan firman pagi ini akan disampaikan oleh Bunda Meli. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali di hari Minggu ini, pagi tanggal 21 November 2021. Adik-adik, kita ketemu kembali dengan Bunda Meli untuk memberitakan atau menceritakan sedikit akan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari yang indah ini kami dipertemukan kembali dengan tubuh yang diberkati. Bapa di surga, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, izinkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hamba menyampaikan firman-Mu. Begitu pula juga adik-adik IMPA yang berada di rumah, kiranya mereka akan tertib mendengarkan cerita firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cerita firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di Kisah Rasul 13 ayat 1-3. Untuk adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca, kita bisa membacanya secara bersama-sama. Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, adik-adik di kehidupan hari ini atau
kehidupan saat ini, kita ditemukan atau kita menjumpai bermacam-macam atau beragam-ragam perbedaan. Nah, contoh apa saja sih yang berbeda? Kita bisa melihat dari perbedaan suku bangsa, agama, ekonomi, pekerjaan, fisik, dan jenis kelamin. Nah, adik-adik, suku bangsa. Siapa yang tahu terdiri apa aja suku bangsa? Nah, suku bangsa ada Manado, Batak, Jawa, Dayak, Bugis, masih banyak lainnya. Begitu juga agama. Nah, adik-adik, ada yang tahu agama di Indonesia ada berapa? Agama di Indonesia ada 6. Ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Islam. Nah, begitu juga jenis pekerjaan adik-adik. Ada yang papahnya kerja di tambang, ada yang di rumah sakit, guru, pendeta. Begitu juga fisik. Fisik juga demikian, berbagai macam berbeda. Ada yang rambutnya lurus, keriting, ikal. Ekonomi juga demikian adik-adik. Nah, adik-adik, keberagaman ini jika dipandang dengan sudut pandang yang salah, itu akan menjadi perpecahan. Bisa berkelahi, saling mengejek. Nah, kita sebagai umat pilihan Allah, sikap apa yang harus kita lakukan buat teman-teman kita di rumah, di sekolah, atau di gereja? Sikap kita sebagai anak Tuhan, kita harus mencerminkan saling mengasihi, saling menyayangi, menghormati. Kita cerminkan bahwa kita memiliki pribadi Kristus, sekalipun kita berbeda adik-adik. Begitu juga adik-adik yang terdapat di jemaat Antiokhia juga memiliki berbagai macam perbedaan dan peragaman. Nah, adik-adik, jemaat Antiokhia memiliki pengajar yang berbeda-beda juga loh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang Tuhan ciptakan ini memang penuh dengan perbedaan dan keberagaman. Yang berbeda-beda bukan cuma kita di sini loh, dan contoh-contoh yang Ibu berikan tadi. Sejak zaman gereja mula-mula dulu, orang-orangnya juga beragam, termasuk jemaat di Antiokhia yang tadi Ibu sampaikan. Di sana umatnya bermacam-macam suku dan bangsa. Bahkan para nabi pun atau pengajarnya pun berbeda-beda adik-adik. Ada Barabas. Iya, itu orang Lewi dari Pulau Siprus. Ada Simeon yang berkulit hitam. Kemungkinan besar dia dari Afrika adik-adik. Ada Lukius dan Kirene di Afrika Utara. Ada Mehenem yang besar bersama Raja Herodes di Yudea. Dan ada Saulus yang sebelumnya jahat sekali membenci orang Kristen, namun sudah bertobat adik-adik. Nah, bermacam-macam ya umat dan para pelayan di sana. Tapi sekalipun mereka berbeda-beda, mereka tetap mau bersatu hati, beribadah, berdoa, berpuasa, dan memberitakan Injil. Mereka juga bersatu hati, menuruti perintah Roh Kudus yang mengutus Barnabas dan Saulus pergi pelayanan ke tempat lain adik-adik. Untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang berbeda-beda lagi dari berbagai suku dan bangsa. Adik-adik, kita kan sudah belajar bahwa perbedaan dan keberagaman adalah anugerah yang Tuhan hadirkan untuk membawa keindahan dalam hidup kita. Seperti pelangi yang berbeda-beda warnanya dan indah. Kalau pelangi hanya terdiri dari satu warna saja, pasti jelek ya adik-adik. Maka dari itu,
kita tidak boleh mengejek, menghina, dan membenci orang lain karena perbedaan yang dimiliki. Kita tidak boleh menghina dan membenci fisiknya, sukunya, bahkan juga agamanya, sekalipun berbeda dengan kita. Karena itu hal yang jahat dan Tuhan tidak berkenan. Terus harusnya seperti apa ya adik-adik? Seharusnya kita bisa hidup mengasihi, merangkul, bahkan bersahabat dengan orang yang berbeda dengan kita. Kenapa sih kita harus tetap baik dan mengasihi orang yang berbeda ya adik-adik? Karena itu adalah cara kita memberitakan Injil adik-adik. Para rasul zaman dulu memberitakan Injil dengan mengajar, melakukan mujizat, dan semua orang yang baik untuk orang yang berbeda sekalipun. Nah, kamu bisa juga melakukan pemberitaan Injil melalui kasih dan perbuatan baikmu bagi teman-temanmu yang berbeda dengan kamu. Nah, adik-adik, ingat ya, jangan jadikan keberagaman sebagai sumber permusuhan. Tapi lihatlah itu sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil. Jadi, mau apa ya memberitakan Injil? Mau ya berhenti mengejek, menghina, dan membenci orang-orang yang berbeda dengan kamu. Dan kamu ya harus bisa mengasihi dan baik kepada mereka yang berbeda dengan kamu. Nah, cerita firman Tuhan kali ini cukup sampai di sini. Shalom. Adik-adik, kita akhiri firman ini, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita firman-Mu, firman yang begitu indah, yang mana mengajarkan kami tentang beraneka ragam perbedaan. Tuhan Yesus, izinkanlah kami anak-anak-Mu mempunyai sikap yang mau merangkul, mengasihi, dan bekerja sama di tengah keberagaman ini. Tuhan Yesus, izinkanlah kami anak-anak IMPA dapat bertindak tepat, karena itu adalah bentuk anak-anak yang sangat mengasihi sesama dan juga dalam memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami. Amin. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dan firman ini boleh menjadi pegangan hidup kita untuk selanjutnya. Terima kasih Bunda, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan untuk firman Tuhan ini kita responi dengan kidung, dengarlah kata Yesus. Dengarlah kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Dengarlah kata Yesus, ku berikan air hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan haus lagi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Kak Reinhard. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami hingga sampai saat ini.
Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan untuk kami. Kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami juga supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga kami boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi papa, mama, kakak, dan adik kami. Kami berdoa kiranya Tuhan membimbing kami dalam sekolah kami. Tuhan kiranya memberkati supaya kami bisa menjadi pintar. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk kesehatan yang kami terima saat ini. Kiranya kami boleh memakai kesehatan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami melakukan aktivitas kami dengan baik dan kami dapat melakukan aktivitas kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami, papa, mama, kakak, dan adik. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak dan bunda-bunda layan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan agar bunda-bunda layan dan kakak-kakak layan dapat mengajar kami, membimbing kami untuk mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa juga untuk Ibu Pendeta kami dan juga gereja kami. Tuhan kiranya memberkati supaya gereja kami selalu menjadi berkat untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mengakhiri ibadah IMPA pada hari ini. Bunda mengajak kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Tuhan Tidak Lupa. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongannya perlu. Selalu angkat muka dan berharap padanya, Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Mari adik-adik berdiri, kita menerima berkat Tuhan dan kita akan menyanyikan kidung "O Berkati Kami". Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Demikianlah ibadah pelayanan anak hari Minggu
tanggal 20 November 2021 hari ini. Terima kasih untuk adik-adik dan semua yang boleh mengikuti IMPA pagi ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Shalom. Sampai jumpa.